Shalom, senang kita diperjumpakan dalam waktu teduh pagi kita pada saat ini. Semoga saudara-saudara semua dalam keadaan yang sehat, terus diberkati oleh Tuhan. Dan dalam teduh pagi kita pada saat ini di akhir pekan kita dalam minggu ini, Sabtu 9 Oktober 2021, kita bersama-sama merenungkan dua penyamun, satu Yesus. Lukas 23 ayat 42 akan menjadi bacaan kita. Sebelum kita membaca renungan ini, mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan, di penghujung pekan kami pada saat ini, kami akan bersama-sama kembali dalam perenungan firman-Mu. Kuat sertai kami Tuhan, biarlah kami terus menjadi orang-orang yang dekat dengan firman, dalam merenungkan firman itu setiap hari menjadi sebuah kedekatan iman bagi kami. Berkati kami Tuhan pada saat ini, dalam kami membaca dan merenungkan teduh kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Lukas pasal 23 ayat yang ke-42 firman Tuhan. Lalu ia berkata, Yesus, ingatkanlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Saudara-saudara, ada dua orang pada suatu tempat di suatu waktu dihadapkan pada hal yang sama. Ternyata bisa membuat dua keputusan yang berbeda. Ini juga terjadi pada dua penyamun yang disalibkan bersama dengan Yesus. Masing-masing di samping kiri dan di samping kanan Yesus. Mereka menerima hukuman itu karena kejahatan yang sudah lama mereka lakukan. Sebelum sampai ke salib, kedua penyamun itu mungkin sudah malang melintang di dunia kejahatan. Namun, siapa lelaki di tengah ini? Apa kejahatan yang diperbuat? Mengapa dia diam ketika disesah sedemikian rupa? Benarkah dia menyebut dirinya raja? Penyamun pertama menghujat Yesus. Mungkin ia berpikir, jika orang yang berbuat baik dan berbuat jahat sama saja nasibnya, untuk apa menyusahkan diri dengan sedikit kebaikan dan empati? Penyamun yang kedua kita lihat bahwa walau awalnya dia menghujat, dia tertegun dengan sosok Yesus yang tersalib di tengah. Ada sebuah kepasrahan dan sikap koreksi diri pada dirinya. Ada keyakinan bahwa kebenaran itu tetap ada walaupun tersangkut di tiang salib. Yesus tak bersalah, saya yang bersalah. Kepada Yesus penyamun kedua menyampaikan permintaan, Yesus ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Ia hanya meminta Yesus mengingatnya. Itu lebih dari cukup baginya. Namun saudara-saudara, Yesus memberi jauh melebihi apa yang dia minta. Tidak sekedar mengingatnya, tetapi hari itu juga ia bersama-sama dengan Yesus di Taman Firdaus. Dua orang. Satu waktu, satu tempat, satu kejadian memandang satu Yesus. Apa yang mereka lihat? Dalam diri Yesus bisa berbeda-beda satu dengan yang lain. Tetapi orang yang memilih yang terbaik sudah bersama-sama dengan Yesus di Firdaus hari itu juga. Bagaimana dengan kita saudara-saudara? Apakah kita juga memilih waktu yang tepat menentukan pilihan kita bersama dengan Kristus? Sehingga juga kehidupan kita bersama-sama dengan Kristus. Saudara-saudara, begitu banyak pandangan terhadap Yesus. Namun yang penting bagaimana kita memandang Yesus itu. Maka kita lihat sebagai penyelamat kita. Atau kita melihat yang lain. Tetapi mari saudara-saudara, kita meyakinkan diri kita bahwa kita memandang Yesus sebagai penyelamat jiwa kita untuk sebuah kehidupan kekal yang penuh kehidupan. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita bersyukur dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, ajarlah kami untuk memandang Engkau sebagai juru selamat kami. Sebagai orang yang berkorban untuk sebuah dosa-dosa kami dalam sebuah penebusan. Kami bersyukur Tuhan untuk penebusan anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami sehingga kami memandang Yesus sebagai seorang penyelamat bagi kami. Terima kasih Tuhan.
Bapa di surga, mau berdoa untuk segenap jemaat-Mu dalam berbagai kondisi kehidupan, baik yang dalam kegembiraan, baik yang dalam pergumulan. Perlengkapi sukacita kami bagi jemaat yang dengan bersukacita. Yang bergumul dalam berbagai hal, Tuhan kuatkan. Dalam masa-masa pemulihan, Tuhan kuatkan saudara-saudara kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Bapa dalam surga, lindungi kami pada kondisi-kondisi masa-masa bergumul kami di bangsa negara kami, Tuhan. Pemerintah kami, Tuhan, berkati. Bapa dalam surga, berkati segenap anak-anak Tuhan dalam bangku kuliah, di bangku sekolah, dalam mereka menuntut ilmu. Ampunkan salah dan dosa kami, Tuhan. Doa ini kami sampaikan kepadamu beralaskan anak-Mu Yesus Kristus sebagai sumber keselamatan dalam kehidupan kami. Kami sampaikan doa ini dalam satu nama. Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, demikian waktu teduh pagi kita pada saat ini dalam akhir pekan kita pada saat ini di Sabtu saat ini. Mari terus menjaga kesehatan, terus bangunkan semangat-semangat yang saling memotivasi sehingga kita semakin kuat di dalam Tuhan. Sampai kita diperjumpakan kembali dalam awal pekan Senin depan. Selamat beraktivitas untuk kita semua dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.